Untuk kecepatan sesaat, sebelumnya kita akan mempelajari kecepatan sesaat itu sebenarnya adalah fungsi limit dari kecepatan rata-ratanya. Nah, limitnya ini kita akan pelajari di kelas 2 juga, tetapi di topik yang di semester 2. Jadi untuk saat ini berarti kita tidak akan memperdalam tentang limitnya. Kita hanya memperhatikan bentuk-bentuknya, dasar-dasar dari pengerjaan dari turunannya. Nah, di sini misalnya ada kasus persamaan Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 7. Kalau kita mau nyari turunannya, biasanya dilambangkan dengan Y aksen. Ada lambang 1 di sini pangkatnya, bukan pangkat ya, ini aksen. Caranya kita kalikan pangkatnya ini, kita kalikan ke koefisien di depannya, berarti 2 kali 2 menjadi 4 X, di mana ini pangkatnya ini berkurang menjadi 1, berkurang 1. Jadi 2 dikurangi 1 menjadi 4x pangkat 1. Nah, sama ini juga, ini kan X-nya X pangkat 1. Kita kalikan ke depan, berarti jadinya 1 kali min 5 menjadi min 5. X-nya menjadi 1 kurangin 1. 1 kurang 1 itu berarti pangkatnya pangkat 0. 7 di sini, sebenarnya 7 di sini mengandung X-nya X pangkat 0. Karena kita tahu kalau X pangkat 0 artinya 1. Biasanya nggak ditulis. Tapi kalau kita mengikuti aturannya, kita kalikan ke depan, berarti 0 kali 7 hasilnya 0 di sini. Nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu 4x min 5, karena x pangkat 0 sendiri pun nilainya 1. Untuk soal yang B, kecepatan sesaat, cara mengerjakannya itu dengan mencari turunan dari vektor posisinya. Ya, kalau dikasih tahu persamaan, kita turunkan. Berarti di sini nyari V-nya, kecepatan sesaat. Kita tulis dulu soalnya, X sama dengan 3T kuadrat min 4T ditambah 36. Kalau kita mau nyari turunannya, kecepatan sesaat, jadi dari X kalau diturunin dapat kecepatan sesaat, 2-nya dikaliin ke 3 berarti jadi 6. T-nya jadi berkurang 1 ya. Jadi 6T aja kita tulis. Dikurang 4T, ini T-nya pangkat 1. Dikali ke depan jadi 4, T-nya jadi pangkat 0. T pangkat 0 itu 1. Nah, kita dapat persamaan kecepatan sesaat 6T min 4. Berarti untuk kecepatan pada saat T-nya sama dengan 2, kita memasukkan saja substitusi T-nya ini dengan angka 2. Jadi 6 kali 2 dikurangin 4. Jadi kita dapatkan 8 meter per second. Penjelasannya kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata, misalkan ya, ulangan kita misalkan mendapatkan nilainya 7, ulangan pertama. Ulangan kedua kita misalnya dapatnya 6. Ulangan ketiga kita dapat 9. Ulangan keempat kita dapat misalkan angkanya 4, ulangan keempat. Nah, kalau di rata-rata berarti kita tinggal menjumlahkan 7 tambah 6 tambah 9 tambah 4 dibagi 4. Ya, itu namanya rata-rata. Kalau misalkan ditanya ulangan kedua, nilai kita yaitu 6. Ya, itu diibaratkan kecepatan sesaat. Jadi kayak bayangkan juga kita misalnya ada bergerak. Di sini ada mobil bergerak dalam waktu berpindahannya ke sini ya. Misalnya dalam waktu 5 second. Nah, selama 5 second ini kita bisa menghitung rata-ratanya, kecepatan rata-rata dia. Tetapi kecepatan pada saat dia 1 second, misalnya dia kecepatannya 2. Terus pada saat T-nya 2 second, misalnya adalah 4. Pada saat 3 second, misalnya dia 5. Berarti kecepatan rata-ratanya yaitu kita menjumlahkannya, kemudian dibagi dengan banyaknya waktunya. Jadi waktunya adalah selama 3 second, berarti kita bagi 3. Tapi kalau kita mau menyebut berapa kecepatan pada saat T-nya 2 second, kita bisa menyebutnya dengan pasti, yaitu angkanya ini adalah 4 meter per second. Ya, kalau rata-rata keseluruhannya di rata-rata, tetapi kalau sesaat hanya menunjuk pada waktu tertentu.